Mari kita membuka dari Injil Yohanes, kita melanjutkan pembahasan dari Injil Yohanes. Kita membuka pasal yang pertama, kita masih di dalam pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18 ya. 5 ayat ini 14 sampai 18. Yohanes pasal yang pertama 14 sampai 18. Mari kita baca bergantian. Kita mulai dengan yang laki terlebih dahulu, kemudian yang perempuan membaca yang ganjil. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari kita masuk dalam doa, kita minta kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kami bisa datang beribadah di dalam segala fasilitas yang baik, di dalam kehadiran Tuhan, dan di dalam undangan Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memberi kepada kami hati yang tahu menghargai kehadiran Tuhan, Tuhan yang rela, yang sudi tinggal di tengah-tengah kami bersama dengan kami, yang sungguh berbeda dengan Allah-Allah yang lain, dengan dewa-dewa yang lain. Tuhan berkenan untuk memimpin umat-Mu sendiri dengan berjalan bersama dengan kami. Kami sekali lagi pada pagi hari ini mohon supaya Engkau membuat kami mengerti dan menggerakkan hati kami, lebih lagi mengenal Engkau, lebih mencintai Tuhan, dan lebih mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan hamba-Mu di dalam segala kekurangan, di dalam segala ketidaklayaan. Tuhan memberi kasih karunia sesuai dengan janji dari setiap daripada kami juga mendapatkan kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah pernah membahas di dalam bagian yang ayat-ayat sebelumnya, yaitu 1 sampai 13. Kita di situ mengatakan bagaimana Yohanes menggunakan vocabulary dari Genesis, vocabulary dari Kitab Kejadian, teologi penciptaan, membicarakan tentang creation and new creation ya. Sementara di dalam Genesis kita membaca bagaimana terjadinya bukan hanya bangsa Israel tapi juga seluruh the whole universe ya, langit dan bumi. Maka di dalam Injil Yohanes kita mendapati cerita bagaimana terjadinya ya, orang percaya atau komunitas the people of God yang dipilih oleh Tuhan, yang percaya di dalam nama Yesus. Ini adalah kitab Genesis, terjadinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes di situ banyak menggunakan istilah-istilah di dalam teologi ciptaan. Maka kita membaca di dalam bagian 14 di sini, Yohanes menggunakan istilah atau vocabulary daripada kitab Keluaran atau Exodus. Khususnya waktu kita membaca di dalam kalimat ini, firman yang diam di antara kita. Kalau sudah membaca di dalam bahasa aslinya atau terjemahan bahasa Inggris juga lumayan terrefleksikan sih istilah itu, yaitu dwelt among us ya, dwelt atau terjemahan yang lebih tepat itu firman itu berkemah di antara kita ya. Firman itu berkemah di antara kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Ini Immanuel motif. Kalau kita membaca di dalam kitab Exodus ini sangat ditekankan ya. Sekali lagi waktu Musa berdoa kepada Tuhan itu dia waktu setelah peristiwa itu ya Pak, golden calf, lalu Tuhan nggak mau lagi memimpin mereka, memimpin orang-orang Israel, katanya akan pakai malaikat, tapi Musa terus kemudian insist, persuade Tuhan ya, dan mengatakan bukankah kami ini dibedakan daripada bangsa lain karena engkau berjalan bersama dengan kami. Ini satu poin yang bukan taken for granted. Tuhan yang ada bersama dengan umatnya itu adalah Tuhan yang dipercaya oleh Israel. Kepercayaan tentang dewa-dewa, kepercayaan tentang Allah-Allah itu banyak ya, bukan cuma Israel yang percaya semacam Allah, banyak sekali gitu. Saya pikir kita sendiri di dalam konteks pluralisme kita juga bukan satu-satunya agama kan ya, di Indonesia sudah pasti tidak gitu, dan di seluruh dunia juga banyak sekali jenis agama.
Kita ini bukan satu-satunya agama, ada banyak orang beragama yang lain. Tapi salah satu yang khusus yang membedakan di sini yaitu Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang pertama di sini dikatakan ya, menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini satu paket sebetulnya ya. Seperti saudara tahu ya, ini batu sandungan kan, banyak orang nggak bisa menerima konsep seperti ini. Allah kok menjadi manusia? Kalau manusia bukan Allah, Allah bukan manusia. Allah dan manusia itu nggak pernah bercampur. Konsep transcendence maksudnya ya. Allah ada di atas, kita ada di bumi, begitu kan ya. Kalau Allah jadi di bumi ya dia bukan Allah lagi. Kalau manusia ke atas ya dia bukan manusia lagi. Dia jadi seperti dewa. Gambaran ini gambaran apa? Either or seperti ini ya. Tapi yang kita rayakan justru dalam iman kekristenan yaitu firman itu menjadi manusia. Justru karena firman itu menjadi manusia maka dia sanggup diam di antara kita. Ini menjadi manusia dan diam di antara kita, sekali lagi itu satu paket Dia menjadi manusia bukan cuma sekedar mau mendemonstrasikan semacam apa magical power begitu ya. Oh ternyata bisa juga ya jadi manusia atau jadi jadian atau bagaimana gitu. Ada orang bisa jadi babi lah, jadi apa gitu. Bukan itu sama sekali poinnya Tapi kenapa firman menjadi manusia? Supaya menyatakan diam di antara kita itu secara konkret sebagai manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Yesus itu sepenuhnya manusia, dia diam bersama dengan umatnya, tinggal bersama dengan umatnya. Waktu kita membaca dalam kitab Keluaran, itu tiang awan, tiang api, bagaimana Israel dipimpin berjalan mengikuti pimpinan Tuhan yang tinggal bersama dengan mereka. Itu sebenarnya menunjuk, referring kepada firman yang berinkarnasi, menunjuk kepada Yesus Kristus yang datang dan diam di antara kita. Diam di antara kita, ini good news atau bad news gitu ya. Tergantung kita ini hospitable atau tidak. Sekali lagi waktu dikatakan di situ Allah diam di antara kita, ini bad news atau good news untuk kita. Tergantung kan ya, tergantung. Ini manusianya hospitable atau enggak. Ada manusia yang enggak hospitable, waktu Tuhan diam bersama dengan mereka, justru merasa terganggu gitu. Kenapa Tuhan mesti masuk campur dalam kehidupan saya? Kenapa saya nggak bisa jadi tuan rumah di dalam kehidupan saya sendiri? Kenapa mesti Tuhan campur-campur dalam kehidupan saya? Kalau orang berpikiran seperti ini, akan sulit sekali menjadi percaya, sulit sekali menjadi percaya. Karena dia paranoia, dia punya pikiran yang jahat tentang Tuhan. Ya. Tuhan itu pengganggu di dalam kehidupannya. Orang yang kita cintai, orang yang kita tahu dia mencintai kita, waktu dia diam bersama dengan kita, ya kita bahagia gitu. Tapi orang yang kita curiga ya, benci dan sebagainya, waktu dia tinggal bersama dengan kita ya, kita waduh ini kapan pulang ya gitu kan, kapan dia pergi gitu ya, kita sulit sekali menerima kehadiran itu. Jadi diam di antara kita itu nggak necessarily jadi good news ya, untuk beberapa orang itu bad news. Ya, kita jangan hanya berpikir antara orang belum percaya sudah percaya gitu ya. Yang paling ironi itu sebetulnya adalah untuk orang yang percaya tapi Allah yang diam di antara kita itu juga bisa bukan jadi good news. Practically maksudnya theoretically saya pikir kita semua lulus lah ya. Theoretically maksudnya apa ya kita mana berani sih menolak Allah. Allah mau tinggal di dalam kehidupan kita, kalau kita bilang enggak ya enggak mungkin lah ya. Ya pasti dia harus tinggal, karena kita kan orang Kristen begitu kan ya. Tapi kenyataannya bagaimana Kenyataannya kita membiarkan Tuhan itu betul-betul menguasai kehidupan kita, diam di antara kita, atau sebetulnya kita ini terganggu. Kok Tuhan terlalu banyak campur di dalam kehidupan kita ya? Sedikit-sedikit mesti memimpin kita. Di mana kebebasan saya seperti ini? Mungkin ya unconsciously mungkin gitu. Again, in the level of practical sphere bukan theoretical sphere Theoretical semua orang sih kayaknya benar, apalagi orang Kristen yang sudah lulus katekisasi kayaknya jawaban kita somehow semuanya benar gitu ya, nggak ada yang salah. Tapi ini berkaitan dengan spiritualitas keseharian bukan cuma jawaban dogmatis, tapi spiritualitas keseharian. Sekali lagi bangsa Israel pun waktu kita membaca Exodus, kita boleh membaca ini dan bukan cuma boleh, harus sekali ya, karena ini Yohanes menggunakan bahasa Exodus. Kita bukan cuma mengerti Exodus dari terang Yohanes, tapi kita juga mengerti Yohanes dari terang Exodus ya. Dua-duanya itu saling menerangi sebetulnya. Waktu kita melihat bangsa Israel itu dipimpin oleh Allah, mereka tahu itu Allah yang memimpin. Tapi apakah mereka kemudian menjadi grateful? Apakah mereka menjadi thankful? Apakah mereka berterima kasih untuk itu? Kita membaca di dalam cerita kitab Keluaran ya, berapa sering mereka bersungut-sungut.
Berapa sering mereka bukan hanya nggak tahu berterima kasih, tapi merasa ini sebetulnya bagaimana sih pimpinan Tuhan? Kenapa kita dalam keadaan yang luar biasa minim seperti ini? Mereka sulit untuk menghargai the presence of God, kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka itu seperti kayak bukan apa-apa. Termasuk juga waktu saudara membaca di dalam cerita Golden Calf dan sebagainya gitu kan, itu kan Musa pergi ke gunung ya, menantikan itu tablets of stone dia, tapi orang Israel tunggu-tunggu ini mana nggak datang-datang dan sebagainya. Mereka lupa ya bahwa Musa itu sebenarnya cuma perantara ya. Mereka sendiri mesti belajar untuk menghayati kehadiran Tuhan, tapi nggak ada kehadiran Musa, langsung goncang itu di dalam iman mereka. Lalu kemudian mesti mendatangkan kehadiran yang lain. Sekali lagi nggak ada kehadiran Musa sama dengan nggak ada kehadiran Allah. Ini jemaat yang nggak bertumbuh. Orang-orang Israel nggak bertumbuh. Musa pergi ke gunung ya, lalu kita ini jadi ini absence, kosong kayak begini nih ya. Ini empty. Jadi kita mesti menciptakan semacam kehadiran yang menghentikan kehadiran Musa yang melaluinya katanya dia membicarakan tentang Yahweh itu ya. Maka kita bikin golden calf. Golden calf ya, anggaplah Yahweh ada di atasnya. Itu kan potamon motif potamon sebetulnya. Kalau sudah membaca dalam bagian itu ya, lebih teliti, menarik itu golden calf itu nggak identik dengan yang disembah sebetulnya. Tapi di dalam kepercayaan daripada agama-agama yang di sekitar Israel itu ada motif the Lord above animals gitu ya, itu Tuhan yang di atasnya binatang-binatang ya. Jadi waktu mereka bikin golden calf itu mau menyatakan Yahweh yang ada di atasnya itu ya, tapi ini Yahweh asumsi mereka sendiri ya, karena Tuhan nggak pernah menyuruh itu kan ya. Somehow tetap Yahweh, tapi mereka mau menggantikan bukan Yahweh yang diberitakan oleh Musa, tapi Yahweh yang menunggangi ini golden calf itu ya. Lalu mereka menyembah kepadanya. Itu isu absence dan presence sampai sekarang selalu relevan selalu relevan. Manusia modern apalagi ya, itu manusia modern atau postmodern, kita juga berurusan dengan isu ini isu absence and presence. Ketidakhadiran itu menyakitkan ya. Lalu kita cepat-cepat melakukan segala macam distraksi untuk menutupi dan menghibur bahwa kita ini sebenarnya nggak kesepian gitu. Bahwa pokoknya selalu ada sesuatu gitu misalnya. Entah itu melalui gadget, entah itu melalui televisi, entah itu melalui relasi Facebook yang nggak terlalu real, entah itu melalui games lah, entah itu melalui macam-macam lah melalui macam-macam apapun itu. Karena kita berusaha mengisi kekosongan itu persis seperti orang Israel mengisi kekosongan itu, karena Musa naik ke gunung mereka bilang ini ya nggak ada, berarti nggak ada apa-apa. Kita mesti deal dengan certain presence dan mereka menciptakan yaitu berhala akhirnya berhala. Berhala itu mengambil the presence of God ya, kehadiran Tuhan diganti dengan kehadiran yang lain. Makanya itu spiritualitas ini ya, latihan spiritualitas sederhana ya, orang saat teduh begitu ya, hopefully bukan cuma 5 menit tapi saat teduh terus nggak ada apa-apa, sederhana. Saudara matiin internet selama 1 hari aja gitu. Langsung mengalami peristiwa padang gurun kan di situ. Matiin televisi ya, internet sama apalagi ya itulah yang kita sudah setiap hari pokoknya itu terus. Waktu pertama kali masuk di sini di Pastori ya, waktu itu internetnya nggak jalan gitu, terus TV juga nggak ada channelnya dan sebagainya, yang ada cuma Alkitab begitu ya. Wah itu lumayan juga gitu. Ngomongnya sih karena kepingin kerja gitu, nggak ada internet, nggak bisa kerja, tapi sebetulnya kita itu sudah terlalu terikat dengan hal seperti itu sampai kita nggak bisa lagi hidup tanpa itu. Ini waktu kita membaca dalam Exodus bangsa Israel itu dilepaskan daripada distraction ini ya, entah itu daging lah, entah itu kesibukan yang lain yang ada di Mesir ya, entah yang lain, dan mereka dipeliharakan di wilderness mana cukup dan kehadiran Tuhan ya, terutama kehadiran Tuhan. Kita bicara kehadiran Tuhan di tengah-tengah banyak kehadiran yang lain itu gampang. Kita bilang kehadiran Tuhan di antara kehadiran wifi dan internet gampang gitu. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kemungkinan akses Facebook gampang tapi Facebook mati, nggak ada internet dan sebagainya, masih bisa ngomong kehadiran Tuhan nggak? Jangan-jangan nggak ada yang hadir sama sekali. Berarti apa Memang Tuhan nggak pernah hadir kali di dalam kehidupan kita ya.
Kita ketuker, itu bukan Tuhan sebetulnya. Waktu itu semua nggak ada ya. Seharusnya Tuhan tetap ada kan. Karena kalau wifi mati masa Tuhan juga jadi nggak hadir. Tuhan kan nggak tergantung wifi. Hotspotnya Tuhan kan nggak tergantung itu, tidak. Tapi waktu itu semua mati, lalu kita rasa gelisah gitu. Berarti selama ini tuh yang hadir itu Tuhan atau siapa begitu di dalam kehidupan kita? Siapa sebetulnya yang hadir? Sekali lagi ya, istilah ini Tuhan diam di antara kita, itu banyak tanda-tandanya di dalam kehidupan kita. Kita bukan mempertanyakan Alkitab, ini kebenaran, kita nggak mempertanyakan Alkitab. Tapi kita boleh introspeksi, sejauh apa ini penghayatan diam di antara kita itu menjadi good news. Atau jangan-jangan yang diam di antara kita itu bukan Tuhan sebetulnya, gitu. Sesuatu yang lain di dalam kehidupan. Buktinya, waktu kita nggak ada sesuatu yang lain itu kita jadi gelisah sekali, kita jadi nggak bisa tahan begitu ya. Ada orang saya pernah coba latihan spiritualitas ya, itu dia pergi sampai ke biara begitu kan ya. Biara orang Protestan kan agak ini saya nggak terlalu familiar sama urusan biara memang. Tapi dia ini sengaja pergi ke biara untuk mendapatkan certain latihan spiritual. Lalu di situ rule-nya saya itu nggak boleh ngomong selama 7 hari gitu lah kira-kira. Diam selama 7 hari. Waduh, saya tersiksanya gitu. Saudara yang terlalu cerewet boleh juga kali ya coba ini yang selalu mau ngajarin orang lain itu boleh juga, latihan itu sangat powerful saya. Setelah itu saudara keluar 7 hari jadi manusia yang luar biasa baru dengan pancaran kemuliaan Tuhan itu kan. Karena saudara lebih membiarkan Tuhan yang berbicara daripada kita yang berbicara. Tuhan diam di antara kita, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Sekali lagi saya masih bahasa Exodus ya. Kemuliaan apa itu cloud of glory, termasuk the glory of the cloud pillar tiang awan, tiang api, menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan berbicara di gunungnya yang kudus itu menyatakan kemuliaan. Glory itu satu tema besar di dalam ini ya, di dalam Exodus ya. Ada satu aliran teologi yang sangat menekankan ini tabernakel teologi, tempel teologi yang menunjuk kepada ini pentingnya bait suci. Waktu Salomo meresmikan atau menginaugurasi itu bait suci ya. Kemudian di situ the cloud itu turun begitu ya, turun. Maksudnya kehadiran Tuhan. Cloud itu apa sih? Kita sudah pernah bahas di bagian ini pengulangan. Cloud itu kan yang memisahkan antara bumi dan langit ya. Langit di mana Tuhan hadir. Lalu bumi di mana manusia hadir. Lalu cloud kan, cloud itu antara langit dan bumi. Tapi ini cloud turun, itu berarti Tuhan turun, yang di langit itu turun bersama dengan mereka di bait suci. Di dalam pengertian Israel, itu di dalam pemahaman daripada orang-orang di dalam perjanjian lama, itu bait suci kan connecting point, the only connecting point between heaven and earth, yaitu bait suci. Tuhan hadir di sana. Tuhan yang di sorga hadir di bumi ya. Jadi bait suci itu adalah both surga dan bumi. Yang tempat lain itu cuma bumi, bukan sorga. Tapi bait suci itu adalah sorga. Kenapa sorga? Karena itu tempat kehadiran Tuhan. Sorga itu bukan masalah tempat, substansi daripada tempatnya. Itu bukan urusan tempatnya, geografinya ada di mana, bukan itu. Lalu berapa jauh dari sini ke atas, nggak pernah bisa dicapai juga. Yang disebut sorga itu sebenarnya apa? Di mana Allah hadir itu sorga kan. Memang selama kita di dalam dunia kita nggak akan kita cuma akan mencicipi saja yaitu kebahagiaan sorga. Kita belum betul-betul di sorga, tapi kita bisa mencicipi kebahagiaan sorga itu waktu kita bergaul erat dengan Tuhan, waktu kita melatih diri dealing with the very presence of God itu tadi ya. Tuhan yang diam di antara kita ya. Tuhan yang diam di antara kita. Lalu bangsa Israel itu melihat kemuliaannya waktu mereka dipimpin itu. Tapi kemuliaan ini juga somehow kayak nggak cukup begitu ya, nggak cukup. Lalu kita mempelajari Exodus ya, kita juga melihat diri kita sendiri sama persis seperti orang-orang Israel itu. Tuhan betul-betul diam di antara mereka. Memang belum inkarnasi ya, betul ya, tapi diam Immanuel di dalam pengertian Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Itu mereka melihat dan mereka juga melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan membelah itu Laut Merah, lalu orang Israel bisa berjalan. Itu mereka melihat, bukan nggak melihat. The glory of God itu didemonstrasikan dan mereka melihat ya. Tapi betapa seringnya mereka kemudian menjadi lupa. Lupa akan kemuliaan Tuhan, lupa. Lalu terus kemudian waktu lupa kemuliaan Tuhan diisi dengan berbagai macam
apa ini saya visi kan. Ini glory itu kan berkaitan dengan melihat saya, seeing the glory of God. Yohanes khususnya mungkin dari semua penginjil saya dibandingkan Matius, Markus dan Lukas ini yang paling menekankan ini ya seeing the glory of God. Kita di dalam tradisi Reform saya di dalam tradisi Reform kita kan sangat menekankan ini saya pentingnya pendengaran kan ya, mendengar gitu kan, firman mendengar. Kita nggak banyak pakai ini kan saya ikon begitu kan ya. Ini tema tersendiri saya bicara tentang ikon bisa panjang sekali gitu. Tapi saya singkat saja gitu ya. Tuhan menciptakan kita itu bukan cuma dengan telinga saya, tapi juga dengan mata gitu. Kita ini bukan cuma punya pendengaran, tapi kita ini juga punya visi. Orang hidup nggak ada visi itu nggak mungkin saya, karena Tuhan menciptakan kita dengan mata. Pertanyaannya itu bukan bagaimana kita mengendalikan mata supaya tidak melihat yang bukan-bukan gitu ya, tapi apakah kita mempergunakan mata kita dengan benar untuk melihat yang benar. Sekali lagi saya, ini spiritualis reform saya, kita bukan menekankan asketik itu kamu jangan terlalu banyak melihat gitu ya, makin banyak tutup mata kamu makin suci gitu, semuanya jadi disuppress ya. Sudah mengerti ya poin ini ya, semuanya disuppress gitu. Jangan terlalu banyak mendengar nanti salah begitu ya, jadi sedikit saja mendengar gitu. Atau kita berbicara juga, jangan terlalu banyak berbicara banyak, berbicara salah, maka tahan diri dari bicara. Makin nggak bicara makin kudus begitu. Itu bukan ini, bukan spiritualitas reform, bukan. Terutama kalau kita belajar daripada Agustinus ya. Agustinus itu konsepnya adalah memindahkan arah, bukan menekan ya. Jadi kalau saya bicara ini ya, ambil konsep tentang bicara tadi ya, bicara bukan bagaimana saya mengurangi bicara supaya nggak banyak bicara, bukan. Tapi bicaralah yang benar instead of bicara yang bukan-bukan. Bicara tetap menjadi bicara bukan menjadi tidak bicara. Bicara, tapi membicarakan apa pertanyaannya. Mendengar juga begitu, bukan kamu jangan terlalu banyak mendengar akhirnya jadi terprovok begitu ya. Itu gara-gara lu suka dengerin gosip, makanya akhirnya sebel sendiri. Coba lu nggak denger apa-apa, tutup kuping, ya sudah lu bahagia hidup men. Bukan. Mendengar, tetap mendengar, karena kita tetap punya kuping. Bagaimana nggak mendengar? Tuhan menciptakan kita dengan telinga. Pertanyaan itu kita mendengar apa? Apa yang kita dengar? Melihat juga sama. Ini bukan ajaran bagaimana kita belajar untuk sering tutup mata begitu kan ya. Makanya ada orang tulis ini buku ini ya, pray with your eyes open. Kita pray with our eyes close ya, ada tempatnya pray with our eyes close, tapi juga pray with our eyes open. Melihat bukan bagaimana kita menutup mata supaya nggak lihat yang macam-macam begitu, tapi pertanyaannya bagaimana menggunakan mata untuk melihat yang benar. Melihat apa Melihat kemuliaan Tuhan kalau di sini. Orang yang menutup matanya daripada yang bukan-bukan ya, pandangan-pandangan yang kotor, tapi tetap nggak melihat kemuliaan Tuhan, itu dia belum mengerti apa artinya kekristenan. Sekali lagi ini mirip seperti saya nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, saya tidak, semuanya yang jahat-jahat saya sangkal, tidak ini, tapi dia nggak melakukan sesuatu yang positif. Itu berarti agama yang sangat pasif, yang tidak melakukan kejahatan, tapi mungkin juga tidak melakukan kebenaran sebetulnya. Ada orang yang nggak melihat yang bukan-bukan, memang dia memelihara matanya untuk tidak melihat yang bukan-bukan. Tapi dia juga nggak melihat kemuliaan Tuhan juga, nggak melihat kemuliaan Tuhan. Jadi sebetulnya melihat apa gitu ya? Dia buta sebetulnya begitu. Kalau kayak begitu ya mirip orang buta, karena dia nggak melihat apa-apa. Yang nggak melihat yang bukan-bukan, memang dia buta, tapi juga nggak melihat kemuliaan Allah juga, karena memang dia juga buta. Begitu. Sekali lagi kita nggak bisa memejamkan mata ini ya, melihat mata kita ini jadi sesuatu yang sumber segala kejahatan gitu. Seperti di dalam Injil yang lain dikatakan ya, matamu itu ya, kalau matamu terang ya, itu seluruh jiwamu, tubuhmu juga terang. Tapi kalau matamu gelap ya, semua kehidupanmu juga gelap. Ayat itu mau bilang apa sih? Ayat itu mau mengatakan bahwa apa yang kamu lihat sebetulnya. Kamu melihat yang bukan-bukan ya, seluruh kehidupanmu itu gelap ya. Kalau kita melihat kemuliaan Tuhan dan seluruh kehidupan kita itu jadi terang. Karena dari sini masuk cahaya, dari mata. Cahaya itu masuk dari mata, bukan dari yang lain. Memang telinga ada keunikannya sendiri ya. Suara itu masuk daripada telinga, bukan masuk daripada mata. Tapi di sini waktu kita membicarakan tentang kemuliaan Allah, khususnya dalam bahasa Yohanes ya. Ini
Kata kunci seeing the glory of God. Belajar theological aesthetics ya. Ini apa? Estetik sudah tahu ya, itu teori tentang keindahan nih. Kita kan kadang-kadang atau seringkali ya sangat one-sided penekanannya cuma firman Tuhan kebenaran, truth gitu kan ya, rational truth. Gak salah saya, ini saya bukan kritik ya, bukan gitu. Tapi ini rather one-sided saya, one-sided. Kita perlu certain theological aesthetics. Estetik itu apa? Yang berkaitan dengan beauty atau ugly juga termasuk di dalamnya. Beauty atau ugly ya, either kita celebrating ugliness atau kita celebrating beauty. Dan beauty itu bukan masalah subjektif, bukan masalah apa yang saya anggap indah adalah indah, seperti orang bilang beauty itu apa, in the eyes of the beholder. Bukan, beauty itu revealed by God. Beauty itu dinyatakan oleh Allah. Ini bukan saya cari-cari beauty terus saya bilang ini indah. Kalau saya bilang indah ya ini indah. Yang ini enggak indah untuk saya ya enggak indah untuk saya. Kalau orang lain mau bilang ini indah ya terserah dia. Orang kita lain pendapat kan, ini kan dunia demokrasi. Bukan saya. Kita insist ya tentang truth, tentang kebenaran itu sebagai yang revealed by God. Bukan yang kita speculate sendiri dengan kita punya rasio kan. Tidak kan. Truth itu revealed by God. Harus konsisten, waktu kita bicara beauty itu juga revealed by God. Makanya di sini bicara tentang kemuliaan Allah, Ini bukan bicara tentang keindahan yang kamu create sendiri. Oke, lalu cari sendiri hobi apa gitu yang lu seneng lihat apa, ya itulah indah untuk kamu. Yang suka lihat mobil balap, ya itu mobil balap indah untuk kamu. Yang suka lihat lukisan, ya lukisan indah untuk kamu. Yang suka lihat film yang gak karu-karuan, ya itu indah untuk dia dan sebagainya. Oh tidak, tidak. Alkitab konsisten di dalam hal ini ya. Bicara beauty, bicara tentang kemuliaan Allah. Bangsa Israel, sekali lagi ya, melihat gitu. Tapi saya melihat sambil ada bahaya lupa gitu. Lalu kalau lupa bagaimana saya? Gampang sekali masuk di dalam temptation, being tempted. Karena nggak melihat kemuliaan Allah. Waktu kehidupan kita nggak melihat kemuliaan Allah, itu terus digantikan dengan pandangan yang lain. Ini masalah visi, visi. Saya sengaja pakai istilah ini. Vision, visi itu ada kaitan dengan seeing, dan menurut Yohanes seeing the glory of God. Ya. Waktu orang nggak melihat ini, nggak melihat kemuliaan Allah, ya waktu dia gagal, visi ini bergeser di dalam kehidupannya, langsung masuk visi yang lain. Karena kita nggak buta kan, kita ini nggak buta. Kalau kita buta ya rada aman sedikit, karena nggak akan lihat apa-apa begitu kan ya. Tapi juga kita nggak buta kalau kenyataannya, sudah lah nggak usah ngomongin orang buta lah. Nanti aja kalau kita pelayanan di tunanetra itu lain urusan gitu, khotbah ayat Alkitab yang lainnya. Tapi ini kan bukan kelompok orang buta, kita adalah kelompok orang yang melihat. Waktu kita nggak ada lagi kemuliaan Tuhan ya, yang kita pandang, kita nggak tertarik atau kita nggak punya sensitivitas or whatever alasannya gitu, itu langsung masuk visi yang lain di dalam kehidupan kita. Dan visi itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Orang bergerak itu karena visi, whether dia sadar atau nggak sadar, dia digerakkan oleh visi yang dia lihat. Yesus kan berkata, aku terang dunia, barang siapa berjalan di dalam aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Visi itu menuntun seseorang, kalau dia terang, ya melihat terang yang dari Tuhan, ya dia akan berjalan, bukan di dalam kegelapan. Orang yang nggak ada visi, berjalan di dalam kegelapan, di dalam visi kegelapan, visi yang nggak karu-karuan itu, nggak tahu mau kemana. Seperti berjalan di dalam satu labirin yang kita nggak jelas jalan keluarnya. Ini bukan perbandingan yang sempurna ya, karena labirin masih ada jalan keluarnya sih ya. Kalau kita try harder gitu kan, tapi ini labirin buntu lah gitu kira-kira. Yang cuma muter-muter toh, nggak ada ini. Saya pernah main satu labirin di Singapura, labirinnya sederhana sekali ya. Terus sudah gitu gak seru banget gitu ya. So, main di labirin, ada satu petugasnya itu naik kursi di atas, dia kasih tahu, sekarang kiri kanan gitu. Nah ini main labirin atau apa sebetulnya gitu. Orang kita mau mulai main labirin cari-cari, kok dia teriak-teriak di atas. Saya lihat jam, ternyata memang sudah mau tutup, dia mau pulang. Makanya dia, kalau kita nggak keluar-keluar kan dia nggak pulang-pulang begitu kan. Apalagi kalau kita tersesat, waduh kayaknya repot banget ya. Makanya dia kasih tahu gitu. Kasih tahu labirin, putar-putar, ada yang kasih tahu gitu. Bagus kalau ada yang kasih tahu. Kalau nggak ada yang kasih tahu bagaimana Lalu kalau nggak ada jalan keluarnya. Balik lagi ke sini ya, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Kemuliaan apa di sini? Ini melampaui, bukan kemuliaan tiang awan, tiang api, bahkan melampaui kemuliaan yang dipertontonkan waktu bangsa Israel bisa menyeberang Laut Merah itu ya. Tapi kemuliaan Kristus, kemuliaan firman itu. Kemuliaannya ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa.
apa sih? Penuh kasih karunia dan kebenaran, full of grace and truth. Grace and truth. Bahasa covenant sih. Covenant mercy of God. Waktu kita membaca sekali lagi di dalam Exodus ya, ada kalimat ya, the Lord, Tuhan, ya, itu gracious, penyayang ya. Tuhan yang menjalin covenant dengan Israel, tapi ini covenant of mercy. Nah ini bicara ini bisa kompleks ya, karena kehidupan manusia itu kan kehidupan di dalam relasi. Pertanyaan itu relasi apa? Kalau kita mengikuti worldview Alkitab, relasi yang dikehendaki oleh Allah itu relasi covenantal. Pertama kita dengan Allah, lalu kemudian kita juga dengan sesama manusia, itu relasinya harusnya relasi covenantal. Tapi dunia punya model relasi yang lain. Saya ambil 2 contoh yang sederhana saja. Pertama adalah relasi ini, relasi apa ini? So-called relasi hierarchical ya, relasi hierarkis. Orang Timur akrab sekali dengan relasi ini, relasi hierarkis dari atas ke bawah. Orang itu sensitif sekali ya, tempatnya dia di mana gitu. Dia di sini gitu. Wah, dia mesti tahu, lu di sini ya. Jangan kurang ajar sama yang di atas. Lu mesti baik-baik sama yang di atas. Tapi orang baik-baik sama di atas, sama yang bawah ternyata menindas gitu. Sama di atas kayaknya sopan sekali juga, nggak ada masalah gitu. Nah, sama rekan kerja mulai agak saingan sedikit lah, karena ini bukan bos kan. Sikut-sikutan sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan sama bos ya jangan begitulah. Itu bos loh gitu ya. Kita mesti sebisa mungkin ngambil mukanya dia. Tapi sama yang bawah, wah tindas habis-habisan, menyatakan power dan sebagainya. Lu harus tahu ya, gua di atas, gua ini atasan lu bukan bawahan lu. Dunia dipenuhi dengan relasi seperti ini ya, kayaknya taken for granted gampang. Ada orang yang sensitif sekali kalau dia dipertanyakan powernya, terutama dari bawah. Tapi dia baik-baik sih kepada yang atas, karena dia tahu yang atas lebih powerful juga daripada dia. Itu worldview Alkitab atau bukan? Bukan, itu bukan worldview Alkitab, itu worldview dunia sebetulnya. Satu model hierarkis kalau masuk di dalam rumah tangga ya. Jadi kebudayaan patriarkal yang keterlaluan begitu ya. Saya bukan nggak percaya kepemimpinan laki-laki. Alkitab mengajarkan kepemimpinan laki-laki, bukan itu poin saya, tapi poinnya adalah kepemimpinan yang semena-mena ya. Laki selalu benar, ya. Orang tua selalu benar, ya. Anak mesti harus selalu ngalah dan sebagainya. Saya bukan berarti mulai sekarang anak boleh kurang ajar, bukan itu ya poin saya. Tapi ini hidup di dalam hierarki, sudah mengerti maksud saya? Itu yang ada yang di atas saudara, ada yang di bawah saudara. Yang di bawah boleh diperintah seenak-enaknya, kita boleh bosi sama dia. Tapi sama yang atas ya kita mesti siap jadi jongos-jongosnya gitu, karena bagaimanapun itu dia atasan begitu ya. Ini bukan relasi Alkitab, ini bukan relasi yang diajarkan Alkitab. Tapi ada model relasi yang lain yang juga bukan covenantal, yaitu relasi relasi egalitarian ya, relasi kontraktual. Ini seperti kayak kelihatan semuanya setara gitu ya. Everybody is equal, tapi nggak ada order akhirnya. Nggak ada nggak ada ordo, semuanya equal. Ya kalau saya ambil contoh di dalam pernikahan, nggak ada order, nggak ada ikatan ya, karena memang nggak ada covenantal relationship. Jadi. Ini seperti mirip kayak orang dagang ya, ikat satu kontrak, kalau ternyata lihat ini sudah ini lu rugi, gua juga rugi, ya udah nggak ada sesuatu objektif yang kita mesti pertahankan dong di dalam relasi ini. Itu putus aja, bubar, sudah cerai begitu kan ya. Karena lu nggak bahagia kan, gua juga nggak bahagia, lu nggak bahagia. Ya sudah break kontrak dong, selesai begitu kan. Karena memang nggak ada yang kita perlu pertahanin kan. The only thing yang perlu dipertahanin yaitu subjective happiness itu. Kalau lu nggak happy kan, bener nggak happy sama saya juga nggak happy sih terus terang sama lu. Ya udah kita putus dong, berhenti begitu ya. Kontraktual, hubungan kontraktual ya, very opportunistic, sangat opportunistic. Kalau sudah ini terapkan di dalam dunia pekerjaan juga sama, bisa model kontraktual kayak begini, Kita orang Kristen harus lebih daripada model dunia sekedar kontraktual, opportunistic begini ya. Jadiin semua orang itu seperti instrumen, alat ya. Kan sekarang memang globalisasi, repot juga sih ya. Ini karyawan kayaknya kok kurang produktif atau bagaimana gitu. Padahal dia sudah kerja sama kita 15 tahun begitu ya. Gampang aja ditendang sapu, yang ini lebih murah, lebih baik. Relasi kontraktual, relasi oportunis begitu. Tapi kita sendiri digituin orang lain nggak seneng begitu ya. Kita maunya kalau bisa itu orang loyal sama kita, whether yang di bawah kita atau company yang tempat kita kerja, kalau bisa dia loyal sama saya, atau orang yang di bawah kita maunya dia loyal sama kita. Tapi kita sendiri memperlakukan
Tempat di mana kita kerja, kita sendiri oportunis gitu kan ya. Kita sendiri oportunis, tapi kita mau orang lain loh ya, manusia kayak beginilah ya. Semuanya asimetris gitu. Kalau berkenaan dengan dia, orang lain mesti baik, tapi dia nggak harus baik sama orang lain ya. Siapa yang nggak tahu persoalan kayak begini ya. Contractual relationship ya. Tapi Alkitab membicarakan tentang covenant. Covenant itu apa? Yahweh yang mengikat dirinya dengan Israel itu covenant, bukan kontraktual. Kalau Yahweh kontraktual dengan Israel, ini ya Israel begitu nggak taat ya, Yahweh ganti bangsa aja langsung. Ini ngapain saya pertahanin kayak begini? Makan hati tahu nggak sama Israel ini? Sudah selesai, saya cari bangsa lain, selesai. Tapi itu bukan yang kita belajar dalam Alkitab, nggak ada itu di Alkitab kayak begitu. Yahweh sakit, memang sakit, sakit sekali sampai ada perkataan, saya capek menggendong kamu ya, capek luar biasa menggendong kamu. Yahweh kecapean menggendong Israel, begitu letih menggendong Israel, tapi tetap digendong, tetap di dalam. Seperti mau menceraikan Israel karena Israel berzinah, ya, itu Yerusalem ya, digambarkan seperti perempuan sundal. Gitu. Tapi kesetiaan Yahweh kepada Israel, ya, karena Yahweh exercising apa covenantal relationship, bukan kontraktual relationship dan juga bukan hierarchical, bukan. Kalau sekedar hierarchical, yang nggak ada yang menjadi manusia di sini nggak ada. Oh, dia di atas ngapain mesti turun, Ini kan hierarchical ya. Ya lu dong yang melayani gua ngapain mesti melayani lu. Tapi Yesus menjadi manusia melayani saudara dan saya, itu bukan hierarchical, bukan. Itu nggak fit dengan gambaran hierarchical relationship, nggak tepat gambaran ini kalau saudara paksakan, karena memang bukan. Yang kita belajar di sini adalah covenantal relationship. Makanya di sini pakai istilah kasih karunia dan kebenaran. Sudah perhatikan ya, grace, truth and grace, grace and truth. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan dan nggak perlu dipisahkan. Mungkin juga bahkan nggak perlu dikontraskan. Cuma di dalam dunia yang hidup di dalam dosa ini seringkali dikontraskan antara grace and truth. Ya. Orang yang penuh kasih karunia, yang so compassionate, merciful and gracious, akhirnya dibully begitu kan saya. Karena nggak ada standar kebenaran. Gitu. Nangkep ya maksud saya, ini jadi dikontraskan gitu antara grace and truth. Ya. Orang yang gracious, yang merciful, yang compassionate akhirnya jadi bulan-bulanan begitu kan ya. Karena kesabarannya itu jadi diperalat begitu. Seperti truth akhirnya tersingkir. Sisi yang lain, orang yang terus membicarakan tentang truth, ya, something yang truthful, pokoknya mesti righteous, justice dan sebagainya. Akhirnya jadi nggak compassionate, nggak graceful, nggak gracious, nggak merciful dan sebagainya. Tapi kita nggak kenal dualisme itu, di dalam Alkitab. Itu bukan worldview Alkitab, bukan, Ini grace and truth, and. Bukan grace yet gitu misalnya ya, yet also truth gitu. Bukan. Ini bukan sesuatu yang kontras. Grace itu nggak mungkin without truth dan truth juga nggak mungkin without grace. Di dalam diri Yesus itu nggak terpisah. Nggak ada keterpisahan itu. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam covenant itu ada objektifnya. Ini ada kebenaran yang mengikat. Hiduplah kudus di hadapanku. Ya. Ada kebenaran. And yet ada pengampunan juga. Pengampunan dan kebenaran. Grace, kasih karunia, tapi juga truth. Truth, tapi juga grace. Saya sudah mulai pakai istilah tapi di sini ya. Mengakomodasi cara pemikiran kita yang seringkali dualisme ini ya. Tapi sebenarnya nggak ada istilah tapi. Istilah tapi itu nggak pada tempatnya sebenarnya. Lalu kemudian ayat 15 ini tiba-tiba masuk satu kalimat yang seperti kayak interrupting begitu ya. Ini kok tiba-tiba sudah bahas gini, lalu Yohanes masuk. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Kalau kita rekonstruksi sedikit ini kemungkinan likely itu ada ketegangan antara pengikutnya Yohanes sama pengikutnya Yesus. Ayat ini perlu sekali untuk Yohanin community, untuk jemaat yang dituju oleh Yohanes, menyatakan bahwa Yohanes pun mengakui kebesaran Kristus yang sudah ada sebelum dia. Yohanes besar sekali, untuk kita sih taken for granted ya, pasti Yesus lah lebih besar. Karena Yesus kan memang dia kan Tuhan, Yohanes kan bukan begitu kan. Yohanes cuma nabi, cuma lagi begitu ya. Tapi kalau sudah menempatkan diri di dalam ini ya, di dalam apa itu zaman itu ya, Yohanes itu luar biasa besar, luar biasa besar. Ini kan kita bisa lihat perspektifnya sebetulnya dari perspektif kita sih kita clear ya, kita selalu bilang Yohanes itu predecessornya Yesus. Yohanes adalah pendahulu Yesus. Tapi dari zaman dulu orang nggak tentu mikir kayak begini loh. Nggak tentu pikir Yohanes predecessornya daripada Yesus. Orang bisa pikir Yesus itu successornya Yohanes.
Yesus adalah penerusnya Yohanes, ya. Sudah mengerti perbedaan ini ya. Tapi kalau pendeta Stephen Tong misalnya suatu saat dipanggil Tuhan, orang bicara tentang penerusnya Pak Tong gitu kan ya. Kalau bicara orang itu terus ini Pak Tong pendahulunya orang ini loh, kayaknya kurang ajar juga ini orang begitu kan ya. Pak Tong pendahulunya orang ini katanya, itu kan saudara tangkap. Ya ini kesulitannya kira kayak begitu saya. Di dalam zaman itu orang mengerti ya Yesus ini penerusnya Yohanes, Yohanes ini penerusnya gitu. Penerusnya Yohanes. Ternyata kan Yesus ini predecessornya, nggak otomatis ya. Maka perlu ayat ini. Dia telah ada sebelum aku, bukan aku yang ada sebelum dia, sehingga dia cuma a mere successor ya. Tapi saya yang predecessor sebenarnya, saya yang mendahulu yang mempersiapkan jalan. Satu poin saya. Tapi poin yang lain mungkin bisa kita kaitkan dengan ayat ke-14, yaitu waktu di sini kita bicara tentang kemuliaan ya, seeing the glory of God ya. Kalau kita boleh kaitkan dengan bagian ini lagi. Kasih karunia dan kebenaran ya, karena 14 bicara tentang itu. Yaitu saya memberi kesaksian. Kita sebenarnya bahas bagian ini ya. Kita mengulangi lagi. Memberi kesaksian tentang firman, itu namanya seeing the glory of God. Ini bukan kontemplasi mystical ya, seeing the glory of God terus malam-malam saudara seeing the glory of God. Ini sangat konkret ya. Apa artinya seeing the glory of God? Kalau kita see the glory of God, ya kita memberi kesaksian tentang that glory yang kita lihat itu. Tapi kan nggak otomatis ya di dalam kehidupan manusia ya. Kita tahu betapa rentannya kita ini menyaksikan kehidupan kita sendiri daripada menyaksikan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Mungkin nggak sadar juga sih. Kita bangga sekali bicara tentang ini, tentang kehidupan kita, tentang kesaksian kehidupan kita. Ya, akhirnya kemuliaan Tuhan itu jadi kabur. Lalu orang jadi tanya sebetulnya, dia lihat kemuliaan Tuhan atau enggak? Orang yang lihat kemuliaan Tuhan itu memberitakan kemuliaan Tuhan. Kalau dia lihat, kalau dia terus bicara tentang kehidupannya sendiri, kita jadi bertanya, dia sebenarnya lihat kemuliaan Tuhan atau enggak? Problemnya bukan karena kok bisa ya dia terus bicara tentang dirinya sendiri begitu kan ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Saya jawabannya sederhana, loh memang dia nggak ada yang diceritain gitu kan, dia nggak pernah lihat mau cerita apa saya. Bangsa Israel kalau seandainya nggak pernah melihat itu apa laut merah yang dibelah oleh Tuhan, mereka mau cerita apa saya? Mau memuji Tuhan, ayo memuji Tuhan karena apa saya? Oh nggak lihat apa-apa gitu, nggak mengalami apa-apa, nggak ada yang diceritakan, nggak ada yang disaksikan juga. Tapi Yohanes memberi kesaksian tentang firman karena dia melihat kemuliaan Allah. Orang yang melihat kemuliaan Allah itu menyaksikan kemuliaan Allah. Seeing the glory of God itu berakhir dengan witness. Ini bukan masalah apa itu saya. Ini untuk membedakan dengan mistisisme yang keliru. Saya percaya di dalam kekristenan ada tempat untuk mistisisme ya. Mistisisme, teologi mistik, biblical mysticism saya. Ada tempatnya saya. Tapi kalau kita mau menguji, membedakan ini mistik yang sehat atau mistik yang sesat begitu ya. Ya ini salah satunya saya. Mistik yang sehat itu menuju kepada kesaksian. Yohanes melihat kemuliaan Kristus, kemudian dia memberi kesaksian tentang Kristus dan berseru, inilah dia. Yohanes nggak bicara tentang dirinya sendiri, tapi dia memberi kesaksian tentang Kristus. Ayat 16 ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam pasal 1 ini istilah karis, istilah grace itu muncul beberapa kali ya. Setelah itu absen sepanjang kitab. Kalau kita bicara tentang karis itu tulisan Paulus banyak sekali karis kan ya, karis di mana-mana bicara tentang kasih karunia. Tapi sudah baca Yohanes itu karis cuma muncul ini ya, kondens di dalam prolog ini ya, di dalam prolog pendahuluan. Setelah itu masuk ayat 19 sudah nggak ada lagi pembicaraan tentang kasih karunia. Kenapa bisa kayak begitu ya? Apakah Yohanes nggak tertarik dengan kasih karunia? Bukan, saudara perhatikan ya. Ini sudah cukup, ayat 16 ini kental sekali ya. Pertama waktu kita membicarakan firman itu sendiri penuh dengan kasih karunia dan kebenaran ya. The firman itu full of grace. Yohanes terus membicarakan tentang firman kan, yang full of grace itu. Tapi firman yang full of grace ini juga adalah yang memberikan kepada kita pengalaman penerimaan kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Kasih karunia demi kasih karunia. Patong pernah mengkhotbahkan ya, di dalam Alkitab itu ada formula ini ya, 4 kali ya. Strength from strength ya, itu dari kekuatan menuju kepada kekuatan. Strength from strength, lalu ada faith ya, from faith to faith, itu from faith to faith, strength from strength
to strength, lalu kemudian from faith to faith, lalu kemudian ada from glory to glory, itu Korintus ya. Dan ini satu lagi yaitu grace upon grace. Grace upon grace. Apa maksudnya grace upon grace? Maksudnya yaitu di dalam kehidupan kita ini bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan. Yang mengampuni kita adalah kasih karunia yang sama dari sisi Tuhan, gak ada perkembangan kasih karunia, Tuhan gak ada growing. Tuhan ini sudah in complete fullness begitu ya. Tapi dari sisi kita ini manusia kan ya, kita ini proses kasih karunia demi kasih karunia. Kita ini orang berdosa, tapi saya percaya ada poin waktu Luther mengatakan kalimat seperti itu ya, khususnya waktu kita kaitkan dengan ayat seperti ini. Kita bukan mengatakan kalimat kontradiktif, Justus peccator, benar sekaligus dosa. Cuma gimana sih dosa? Sebenarnya berdosa itu sudah dibenarkan begitu ya. Kalau sudah dibenarkan ya bukan lagi orang berdosa, tapi ini Luther bilang sekaligus berdosa. Maksudnya apa, Luther sebenarnya bukan mau menyangkali bahwa penebusan Yesus itu kurang sempurna, tentu saja tidak, Luther juga bukan mau mengajarkan bahwa apa yang diberikan, kebenaran Yesus yang diberikan kepada kita itu kayaknya masih somehow kurang lengkap gitu ya, karena itu kita masih berdosa. Tentu saja bukan di dalam pengertian itu, bukan, tapi di dalam pengertian sederhana bahwa selama kita hidup di dalam dunia, kita masih bisa jatuh di dalam dosa dan kita itu selalu perlu pengampunan Tuhan. Karena itu di sini bicara menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan menerima kasih karunia sekali untuk selama-lamanya, setelah itu selesai begitu, tapi kasih karunia demi kasih karunia. Repetitif, dan di dalam repetisi itu kita ini grow, mencicipi kasih karunia Tuhan ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Saya ambil ini Pak, ilustrasi sederhana ini. Orang waktu bertobat dia sadar sekali dia itu nggak layak, begitu berdosa, dosanya banyak, begitu terharu dengan kasih karunia Tuhan. Tapi kemudian setelah jadi orang Kristen nih, pelan-pelan dia bertumbuh juga kan ya, bertumbuh. Kalau dia nggak hati-hati, dia nggak memelihara spiritualitas mengaku dosa di dalam kehidupannya, spiritualitas introspeksi itu nggak hadir lagi di dalam kehidupan. Itu pelan-pelan bergeser jadi self righteousness. Bergeser jadi self righteousness. Padahal dulu waktu bertobat ingat sekali gitu ya. Waktu itu saya tahu saya orang kalau kita ngomong secara teori, wilayah teori selalu aman Kenyataan itu praktek yang masalah itu kan. Kalau kita ditanya, apakah saudara tahu saudara masih adalah orang berdosa? Oh iya dong, saya orang berdosa ya pasti. Siapa yang bilang saya sudah nggak berdosa lagi? Pasti saya masih ada. Teori nggak ada masalah. Kalau saudara tanya dia nggak akan bilang enggak, saya sudah sampai kepada tahap perfeksionis yang nggak perlu berdosa lagi, nggak bisa berdosa lagi, kayaknya nggak ada lah orang reform ngomong kayak begitu. Biasanya mereka akan ngomong juga, kita semua akan ngomong, iyalah saya juga tetap orang berdosa. Kenyataannya di dalam prakteknya lain. Di dalam prakteknya itu mulai kebal terhadap kasih karunia, mulai kebal terhadap pengampunan Tuhan. Kenapa Karena nggak ada lagi pengalaman pengakuan dosa, nggak sensitif lagi dengan keberdosaan diri sendiri. Yang akhirnya sensitif dengan keberdosaan orang lain, nggak ada kesensitifan dengan dosa sendiri. Itu bukan grace upon grace. Saudara perhatiin ya, ini bicara grace upon grace loh, bukan grace upon righteousness. Bukan grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia. Bukan kasih karunia menjadi kebenaran seperti faith, from faith to faith kan bukan from faith to works, bukan from faith to faith. Juga bicara tentang from strength to strength, bukan from strength to rest misalnya, karena strength sudah ngoyo terus itu istirahat. From strength to rest, no, from strength to strength. Juga from glory to glory, from glory, semuanya sama. Ini grace upon grace. Berbahagia kalau kita terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Bukan dengan pinjam istilah Paulus tentu saja bukan dengan sengaja berbuat dosa supaya kita lebih mengerti apa itu kasih karunia, bukan gitu. Tapi di dalam pengenalan yang humble, yang pengenalan yang rendah hati, bahwa kita memang masih belum sempurna. Kapan kita nggak membutuhkan pengampunan Tuhan itu kapan? Kapan kita nggak membutuhkan lagi penerimaan Tuhan itu kapan? Kapan kita diterima karena memang kita sudah sempurna itu kapan? Calvert itu tulis buku Church Dogmatic itu tebal sekali Saya nggak tahu apa ada mahasiswa teologi yang bisa baca, even hamba Tuhan yang baca ini sampai selesai gitu. Pertama itu juga Calvert Tapi Calvert kalau saudara bandingin sama ini itu Institutio Calvin itu edisi terjemahin dua volume itu
Institutio itu kalau dianggap segitu itu katakanlah itu satu entitas ya. Thomas Aquinas Summa Theologiae itu 5 kalinya Institutionnya Calvin. Jadi Calvin itu Institutio 1 begitu ya. Thomas Aquinas itu 5 kalinya. Karl Barth Church Dogma itu 9 kalinya. Itu lebih panjang lagi daripada Thomas Aquinas. Karl Barth, wah luar biasa. Dia waktu mengajar di Basel, banyak sekali menarik international students yang belajar di sana karena dia sangat-sangat terkenal. Waktu dia pernah tulis satu kalimat, dia bilang, kalau saya sudah mau menghadap Tuhan, ya, do you think saya akan mempersembahkan kepada Tuhan ini church dogmatik saya 9 kali lebih tebal daripada Calvin punya. Dia bilang, enggak, saya enggak akan ngomong gitu. Saya cuma akan mengharapkan pengampunan Tuhan. Ini orang berdosa lagi mau masuk surga, Tuhan tolong ampuni saya. Itu real Protestan. Grace upon grace di dalam kehidupan kita ya. Kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini poin terakhir karena waktunya. Kalau sudah perhatikan di sini ya, Taurat nggak dibenturkan dengan kasih karunia dan kebenaran. Tapi waktu kita membaca di dalam Yohanes khususnya, nggak ada benturan itu ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Yesus menyempurnakan Torah, maksudnya saya bukan meniadakan Torah. Ini pinjam istilah Matius ya, tapi juga confirm di dalam profil teologi Yohanes. Meskipun di sini ada certain relativisasi ya terhadap Musa. Kalau sudah membaca dalam ayat 18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, itu sebenarnya kan referring to Musa. Musa sudah tahu ya, dia mau melihat kemuliaan Allah, tapi Tuhan bilang kamu nggak bisa karena melihat kemuliaan Allah berarti mati. Kamu cuma akan melihat bagian belakangku. Lalu Tuhan lewat, Musa cuma lihat bagian belakangnya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Musa pun juga nggak melihat Allah, dia cuma lihat bagian belakangnya saja. Tapi ya, anak tunggal Allah yaitu Firman ini ya menjadi daging, menjadi manusia. Dia menyatakannya. Jadi Yesus jelas melampaui Musa. Tapi balik ke ayat 17 di sini, waktu dikatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa. Sebenarnya di dalam hukum Taurat itu apa? Di dalam hukum Taurat kita mendapatkan kasih karunia dan kebenaran. Kalau orang mempelajari Taurat dengan benar. Tapi saudara baca di dalam Yohanes ya. Orang Israel sendiri nggak menerima Torah. Orang Israel bermegah punya Torah tapi mereka nggak mengerti Torah. Mereka nggak betul-betul submit kepada Torah. Mereka memperalat Torah ya. Dari kedegilan mereka sendiri, dari dosa mereka sendiri itu memperalat Torah. Nah ini saudara jangan pikir cuma orang Israel. Orang Kristen pun bisa memperalat firman Tuhan. Bahaya sekali waktu orang baca, bukan gak ada firman Tuhan, bukan gak ada teologi yang benar, tapi memperalat firman Tuhan, memperalat teologi yang benar, bukan untuk mengenal diri, humble, ya, mengalami pengalaman grace upon grace itu tadi, tapi mungkin untuk judge orang lain, untuk lihat, wah ini untuk memegahkan diri sendiri, untuk melihat kita ini lebih daripada yang lain dan seterusnya. Itu nggak mengenal Taurat, nggak mengenal Taurat. Kalau kita membaca di dalam Taurat itu bukan cuma isinya kebenaran, tapi isinya juga pengampunan. Taurat kan meregulasi pengampunan. Pengakuan dosa itu kan juga diregulit oleh Taurat. Tapi orang Israel nggak mengerti ini. Kenapa kita berani tafsir bahwa di sini Taurat nggak dibenturkan dengan kasih karunia? Ya ini karena ada kebenaran. Sekali lagi ya, grace and truth. Apa kita berani mengatakan Torah nggak mengajarkan kebenaran? Nggak berani kan? Sekali lagi ya, ini Torah, lalu di sini grace and truth. Saya mengajak saudara berlogika sedikit saja ya. Kalau kita bilang Torah ini bentur dengan kasih karunia, berarti Torah juga bentur dengan kebenaran. Kalau gitu Torah mengajarkan kepalsuan, ya, dan nggak ada pengertian tentang kasih karunia. Sementara Yesuslah yang mengajarkan kasih karunia dan kebenaran. Tapi tafsiran ini kan kacau, Kita tahu Torah itu mengajarkan kebenaran kok. Torah itu adalah kebenaran, Kalau Torah adalah kebenaran, sementara kebenaran itu selalu digandingkan dengan kasih karunia. Kalau demikian Torah juga mengajarkan kasih karunia sebetulnya. Kasih karunia itu sudah ada di dalam ajaran Torah. Persoalannya itu bukan karena Torah nggak ada kasih karunia, bukan, tapi karena manusia memperalat Torah sampai akhirnya nggak ada pengalaman grace upon grace. Yang ada akhirnya yaitu work righteousness, yang ada akhirnya self righteousness dan bukan grace upon grace. Maka itu menjadi asing. Tapi kalau orang mempelajari Torah dengan benar, dan Yesus datang ya, mengundang kita untuk mempelajari Torah ini dengan benar, bukan tanpa Torah, bukan tanpa firman Tuhan, tapi substance-nya di sini kalau sudah melihat yaitu pengalaman akan kasih karunia dan akses kebenaran
di dalam Yesus Kristus. Kalau kita bertumbuh, ini terakhir, kita bertumbuh, kita menjadi semakin menyerupai Kristus, kita mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Ya ini, pengalaman truth, ya. Kita mengenal kebenaran, tapi nggak berhenti di sini, Kita di dalam reform teologi, ya, mungkin khususnya di sini, gitu, menekankan kebenaran. Bukan cuma kebenaran, kebenaran dan kasih karunia dan kebenaran, grace upon grace. Itu kebenaran, kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran saya mengenal Tuhan yang gracious and merciful, compassionate, ya, yang holy, yang punya tuntutan, dan mengenal diri kita sendiri dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam segala keterbatasan waktu. Kiranya Tuhan yang terus membicarakannya di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Bukan hanya secara pribadi, tapi kami juga ingin mempelajari secara komunal bersama dengan orang-orang percaya yang lain, bersama dengan jemaat Tuhan. Apakah juga bagaimana kami bisa menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami bermasyarakat, seperti Yohanes yang melihat kemuliaan Tuhan dan memberitakan dan menyaksikannya. Tolong kepada kami Tuhan, supaya Engkau juga boleh memberkati kehidupan kami seperti Engkau juga sudah memberkati Yohanes. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.